Di sini ada kalimat sejarawan seperti detektif. Mungkin teman-teman sedikit mengetahui bagaimana cara kerja seorang detektif. Teman-teman, selamat bertemu kembali dalam channel Fauzan Hafiz Rustandi. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Kita simak ya. Nah, bisa kita mulai dari sini teman-teman. Di sini ada kalimat sejarawan seperti detektif. Mungkin teman-teman sedikit mengetahui bagaimana cara kerja seorang detektif. Seorang detektif, dia akan mengumpulkan segala informasi serta menguji serta menganalisa informasi tersebut untuk mengungkap suatu fenomena tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Nah, begitu pula dengan seorang sejarawan atau peneliti sejarah. Peneliti sejarah, dia akan mengumpulkan informasi dari masa lampau, menguji informasi tersebut, lalu menghasilkan kisah sejarah. Di sini ada cara kerja yang sama, ya, antara seorang sejarawan dengan detektif. Itu sama-sama mengumpulkan dan menguji informasi, tapi produk yang dihasilkan berbeda. Detektif menghasilkan suatu pengungkapan masalah kriminal, sedangkan sejarawan menghasilkan suatu kisah sejarah. Bisa kita lihat di sini, ada 4 langkah dalam penelitian sejarah. Langkah pertama adalah heuristik, yang artinya mencari sumber-sumber sejarah. Langkah kedua verifikasi, yaitu mengkritik sumber sejarah. Yang ketiga interpretasi, yaitu menafsirkan sumber sejarah. Dan historiografi, yaitu penulisan sejarah itu sendiri. Langkah-langkah ini haruslah prosedural. Tidak boleh verifikasi dulu maupun historiografi terlebih dahulu, tetapi harus sesuai dengan urutan-urutan dalam metode penelitian sejarah tersebut. Sekarang kita akan mulai dari tahap pertama atau langkah pertama. Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah tahap heuristik, yaitu tahap mencari serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, kita akan melihat berbagai macam sumber-sumber sejarah. Banyak variasinya. Sumber sejarah itu apa? Sumber sejarah adalah suatu jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau pastinya. Ada kriteria atau ada bermacam-macam sumber sejarah. Yang pertama, kita akan melihat sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terdiri dari 5 macam, yaitu ada sumber tulisan, yaitu sumber yang berbentuk tulisan, bisa kita lihat dari buku, potongan koran, artikel, dan sebagainya. Lalu juga ada sumber lisan, yang berisi keterangan-keterangan dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Biasanya pengumpulan sumber lisan didapatkan melalui hasil wawancara. Yang ketiga sumber benda, yaitu sumber berbentuk artefak atau benda-benda bersejarah yang ditemukan pada suatu tempat. Misalnya bisa kita lihat ketika kita melihat candi, melihat benda-benda bersejarah yang lain, melihat patung-patung, ya, itu merupakan sumber sejarah berbentuk benda. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, sumber sejarah lebih variasi lagi. Yang keempat ada sumber visual, sumber berbentuk gambar atau foto. Dan yang terkini ada sumber audio visual, yaitu sumber sejarah berbentuk rekaman-rekaman video. Nah, kita akan melihat kategori yang lain. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya terdiri dari 2, ada sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sumber sejarah yang didapatkan secara langsung melalui hasil wawancara dan sebagainya. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber sejarah yang didapatkan melalui perantara. Semisal kita mencari informasi dari internet, dari buku, ataupun juga dari potongan koran serta artikel, maka sumber sejarah berdasarkan sifatnya tersebut dikategorikan sebagai sumber sekunder. Nah, tahap yang kedua dalam penelitian sejarah adalah tahap verifikasi. Kenapa verifikasi dibutuhkan? Ya, verifikasi adalah tahap mengkritik data atau mengkritik sumber sejarah untuk mendapatkan keabsahan sumber. Jadi verifikasi diperlukan agar sumber-sumber sejarah itu layak atau tidak
menjadi suatu informasi sejarah. Kalau diibaratkan, teman-teman, heuristik itu ibarat mencari ikan menggunakan jaring. Sedangkan verifikasi yaitu memilih ikan-ikan yang di jaring tersebut layak atau tidak. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, kritik atau verifikasi dalam sejarah terdiri dari dua jenis. Ada kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik dalam mencari keaslian sumber sejarah tersebut. Jadi, ini tahap pertama dalam mengkritik. Ya, mengkritik suatu sumber sejarah yang dilakukan adalah mencari keaslian sumber sejarah tersebut. Ketika kritik eksternal sudah dilakukan, maka tahap yang kedua adalah kritik internal, yaitu kritik dalam mencari kebenaran isi informasi tersebut. Kalau menggunakan analogi yang lain, kritik eksternal itu adalah kritik dalam melihat fisik dari sumber sejarah tersebut, sedangkan kritik internal yaitu kritik dalam mencari konten atau menyesuaikan konten dari isi informasi yang ada dalam sumber sejarah tersebut. Nah, tahap yang ketiga dalam penelitian sejarah adalah tahap interpretasi. Interpretasi itu apa? Tahap menafsirkan data-data yang sudah lolos kritik eksternal maupun internal tersebut. Kenapa data-data tersebut perlu ditafsirkan? Ada 3 jawaban. Yang pertama, agar data tersebut bisa berbicara atau bisa memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti sejarah. Yang kedua, kenapa perlu ditafsirkan? Agar kita bisa mencari makna dari data-data yang sudah kita dapatkan. Tentu saja makna terkait dengan isi informasinya. Dan yang ketiga, supaya menghubungkan data satu dengan data-data yang lain. Tahap menafsirkan ini seperti tahap bermain puzzle, yaitu menyusun data-data sehingga menghasilkan suatu gambar atau kisah sejarah semakin lengkap. Nah, barulah tahap yang terakhir, yaitu tahap historiografi atau tahap penulisan. Nah, dalam tahap penulisan ini, seorang sejarawan atau peneliti sejarah, ya, agar tulisannya menarik bagi pembaca, seorang peneliti sejarah diperbolehkan itu menggunakan emosi, ya, agar dia bisa memahami, dia mengerti jiwa zamannya, merasakan apa yang terjadi pada masa lampau. Lalu juga boleh menggunakan imajinasi serta gaya bahasa sehingga penulisan sejarah itu tidak membosankan. Tapi rambu-rambu yang jelas adalah tidak boleh untuk mengurangi atau menambahkan data-data yang sudah didapatkan pastinya. Nah, inilah 4 langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nah, karena memang kita dalam situasi belajar dari rumah, maka selanjutnya kita akan melakukan praktek penelitian sejarah. Tetapi sebelum kita melakukan praktek penelitian sejarah, dalam hal ini saya akan membatasi penelitian sejarah yang bisa teman-teman lakukan. Nah, penelitian sejarah yang bisa teman-teman lakukan adalah penelitian pustaka atau kajian pustaka. Dalam slide ini bisa teman-teman melihat ada berbagai macam aplikasi-aplikasi perpustakaan online yang bisa teman-teman download untuk mencari sumber-sumber tertulis. Dan beberapa di antaranya gratis. Kita bisa meminjam buku tersebut dengan tempo waktu sampai kapan peminjaman tersebut. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan praktek penelitian sejarah. Langkah-langkahnya apa saja? Jadi teman-teman sekalian, karena memang kita situasinya sedang belajar dari rumah, maka penelitian sejarah kita batasi ranahnya, yaitu seputar tokoh-tokoh inspirasi kalian yang bisa menjadi bahan dalam penelitian sejarah. Ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi perpustakaan online yang tadi sudah disampaikan untuk berselancar mencari informasi seputar tokoh-tokoh yang menginspirasi kalian. Nah, bisa kita lihat semua ya. Ini adalah formatnya. Ya, dalam judul kamu tinggal menulis, atau teman-teman bisa menulis tokoh inspirasi apa yang menjadi atau yang bisa menjadi inspirasi kalian, ya. Lalu kalian tulis penelitian sejarah sebagai keterangan. Kamu menuliskan nama, ya. Lalu nomor induk siswa sekelas. Ya, ini identitasnya.
Nanti file ini juga akan dikirimkan kepada wali kelas supaya teman-teman bisa mendownload serta melihat langsung, atau tinggal meneruskan saja dari template yang sudah ada. Nah, dalam daftar isi ya ada 3 bab. Ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan pastinya. Nanti kita akan lihat apa-apa saja keterangan-keterangan dari bab-bab tersebut. Dalam pendahuluan ya, yang pertama diminta untuk mengungkapkan latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang dan motivasi serta alasan kenapa kamu mau mengambil tema penelitian ini. Nah, yang kedua adalah tujuan dari penelitian. Teman-teman bisa menuliskan alasan-alasan ya dari penelitian tersebut, dan pastikan tujuan dari penelitian itu sendiri ini maksudnya adalah pastikan tujuan dari penelitian sendiri untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Silakan bisa dideskripsikan untuk diri sendiri apa tujuannya dan bagi masyarakat umum apa tujuannya. Ada ranahnya di sini. Untuk bagi masyarakat umum ya, yang dimaksud adalah bagi masyarakat yang membaca penelitian kamu pastinya. Lalu dalam bab 1 yang lain ada metode penelitian. Nah, ini yang kita jelaskan tadi ya. Dan teman-teman bisa menuliskan tahap-tahap penelitian sejarah di subbab ini dalam metode penelitian ini. Ya, dalam tahap heuristik sumber tulisan apa yang teman-teman dapatkan bisa teman-teman tulis. Lalu ada sumber lisan apa yang teman-teman dapatkan, sumber benda visual dan audiovisual apa yang didapatkan. Nah, dengan kondisi belajar dari rumah ya, pastinya itu saja ada penyesuaian ya. Tidak harus ada sumber benda ya, tidak harus ada sumber benda. Ini bisa teman-teman hapus ya. Teman-teman bisa mencari sumber tulisan ya. Sumber lisan pun juga tidak harus, karena kondisinya adalah sedang belajar dari rumah yang tidak memungkinkan kamu untuk keluar dari rumah. Sehingga teman-teman bisa mencari sumber tulisan, sumber visual, dan sumber audiovisual apa saja yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, setelah teman-teman tuliskan sumber-sumber sejarah yang didapatkan, lalu ke tahap verifikasi. Nah, dalam tahap verifikasi, teman-teman memberikan alasan kenapa menurut teman-teman sumber-sumber ini layak untuk teman-teman pilih. Ya, seperti itu. Misalnya kamu mendapatkan sumber tulisan, kamu memberikan alasan kenapa sumber itu layak. Misalnya kamu menemukan dari buku, kenapa buku ini menurut kamu layak untuk kamu ambil isi informasinya. Seperti itu. Ya, termasuk sumber-sumber yang lain. Jadi untuk kategori sumber lisan dan benda ini tidak harus ada ya, karena memang situasi sedang BDR. Di sini saya tandai ya, tidak mesti ada, termasuk di tahap verifikasi ini. Sumber lisan dan sumber benda tidak harus ada. Ya, seperti itu. Sehingga yang harus ada adalah sumber tulisan, visual, dan audiovisual. Nah, dalam tahap interpretasi, tahap yang ketiga, teman-teman menuliskan makna apa yang teman-teman dapatkan ketika mencari informasi-informasi tersebut. Pastinya makna seputar isi informasinya ya, bukan makna yang lain. Makna seputar isi informasinya. Dari informasi tersebut, makna apa yang kamu dapatkan, serta hubungkan ya antara makna satu dengan makna yang lain dari sumber-sumber yang telah teman-teman dapatkan. Nah, tahap yang terakhir, historiografi, ini nggak mesti tertulis ada ya, tapi ini merupakan satu langkah saja, karena tahap historiografi ini adalah isinya informasi-informasi yang dijelaskan secara detail dan rinci ya, yang dituliskan dalam bab 2, yaitu di pembahasan. Nah, dalam tahap pembahasan ini teman-teman bisa menulis berbagai macam informasi-informasi yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut. Di sini saya tidak membatasi ya, karena ini tergantung dari sumber-sumber yang teman-teman dapatkan ya, seperti itu. Bisa dilihat dari kategori-kategori yang ditentukan sendiri. Misalnya ketika tokoh yang kamu teliti, misalnya ada fase periodisasinya, misalnya saat remaja, ini bisa dimasukkan ke dalam sub informasi yang pertama, subbab yang pertama. Lalu ketika tokoh ini berkiprah dalam dunia perjuangannya, teman-teman bisa tulis di informasi B dan seterusnya. Ini sekali lagi tergantung dari isi informasi yang didapatkan. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa mengerjakan bab 3 atau kesimpulan, yaitu kesimpulan ini adalah
benang merah atau rangkuman dari apa informasi-informasi yang teman dapatkan dari bab 2 atau dari tahap historiografi tersebut. Nah, demikian teman-teman, ini merupakan draft dalam penelitian sejarah yang harus kalian semua kerjakan. Ya, selanjutnya saya akan mengumumkan tentang informasi seputar penelitian sejarah tersebut. Ya, kalau berdasarkan format, teman-teman bisa mengisi atau menulis penelitian sejarah dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 untuk penulisan biasa, penulisan konten. Tetapi untuk judul dan subjudul ukurannya adalah 14. Lalu kapan dikumpulkan? Dikumpulkan paling lambat adalah 9 Oktober 2020 secara individu. Nilai dalam penelitian sejarah bisa diambil dari mata pelajaran sejarah pastinya dan juga mata pelajaran bahasa Indonesia. Serta 3 penelitian terbaik ya itu akan mendapatkan hadiah dan akan diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitiannya dalam forum bulan bahasa yang akan ditonton rencananya oleh kelas 10, 11, dan 12. Ya, jadi ini merupakan tenggat pengumpulan dari penelitian sejarah tersebut. Ya, demikian informasi yang bisa saya berikan tentang penelitian sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Ya, karena dengan meneliti sejarah kita biasanya akan mendapatkan hal-hal yang baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Saya akhiri, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas ini dan selamat sore pastinya.